warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, masih semangat tidak belajarnya? Nah, hari ini kita akan kembali membahas mengenai tekanan pada zat cair. Di video yang kemarin kita sudah membahas mengenai pemanfaatan tekanan pada zat cair dalam kehidupan sehari-hari, yaitu hukum Pascal. Nah, hari ini kita akan kembali membahas hal yang sama, namun dengan hukum yang berbeda, yaitu hukum Archimedes. Nah, indikator pembelajaran kita hari ini yaitu untuk memahami prinsip dari hukum Archimedes dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, dengan tujuan yaitu untuk memahami prinsip dari hukum Archimedes dan hubungannya dengan gaya apung. Selanjutnya, untuk mengetahui penerapan prinsip Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Baik, coba perhatikan batu yang ukurannya sekecil ini. Ketika kita masukkan ke dalam air, maka batu tersebut akan tenggelam. Sedangkan kapal laut yang ukurannya sangat besar kok bisa terapung ya? Kira-kira mengapa demikian? Apakah betul hal tersebut terjadi karena sebuah konsep fisika? Seperti halnya dengan pemanfaatan hukum Pascal pada pompa hidrolik, prinsip hukum Archimedes juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada kapal laut dan juga pada kapal selam. Lalu bagaimana sih prinsip dari hukum Archimedes dan hubungannya dengan gaya apung? Nah, penasaran kan? Baiklah, simak video berikut ini. Jadi, seperti kita ketahui bahwa bunyi dari hukum Archimedes adalah jika suatu benda kita celupkan ke dalam fluida, maka benda tersebut akan mengalami gaya apung sebesar berat fluida yang dipindahkan. Kemudian selanjutnya untuk gaya apung. Gaya apung itu sama dengan gaya ke atas, di mana arah dari gaya apung berbanding terbalik dengan arah berat benda. Jadi semakin besar gaya apung, maka posisi benda juga semakin ke atas. Terdapat 3 kemungkinan posisi benda ketika berada pada zat cair. Nah, kemungkinan yang pertama yaitu tenggelam. Bagaimana sih bentuk benda ketika tenggelam? Nah, coba perhatikan ketika saya memasukkan telur ini ke dalam zat cair yang ada di depan. Ini adalah posisi benda ketika tenggelam. Kira-kira mengapa telur bisa tenggelam? Jadi, benda bisa tenggelam ketika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis air. Jadi, massa jenis telur ini lebih besar dari massa jenis air. Kemudian, gaya berat telur juga lebih besar dari gaya apung. Selanjutnya, kemungkinan yang kedua, yaitu melayang. Mungkin gak sih membuat telur melayang dalam air? Mungkin dong. Caranya yaitu kita hanya memasukkan 2 atau 3 sendok garam ke dalam air, lalu kita aduk.
dengan penambahan garam membuat massa jenis air menjadi meningkat. Jadi dengan pemberian garam yang tepat, massa jenis air dan massa jenis telur seimbang. Kemudian gaya berat telur dan gaya apung telur juga seimbang. Selanjutnya, posisi yang ketiga yaitu posisi terapung. Jadi benda dikatakan terapung ketika sebagian benda muncul ke permukaan zat cair. Nah, apakah telur bisa terapung atau tidak? Bisa dong, caranya cukup mudah. Kita hanya menambahkan garam yang lebih banyak dari penambahan garam untuk posisi melayang. Nah, kita tambahkan. Jadi semakin banyak garam yang ditambahkan, maka massa jenis zat cair akan semakin meningkat. Selanjutnya kita masukkan telur ke dalam zat cair tersebut. Perhatikan posisi telur langsung terapung, di mana sebagian dari telur muncul di permukaan zat cair. Ini menandakan bahwa massa jenis telur lebih kecil daripada massa jenis air. Begitu pula dengan berat telur lebih kecil daripada gaya apung. Baik, dari percobaan tadi kita dapat menyimpulkan bahwa syarat benda tenggelam yaitu massa jenis benda lebih besar dari massa jenis air. Kemudian berat benda lebih besar dari gaya apung. Kemudian untuk posisi melayang, syarat benda melayang ketika massa jenis benda sama dengan massa jenis air. Kemudian berat benda juga sama dengan gaya apung. Kemudian untuk posisi yang ketiga yaitu posisi terapung. Syarat dari posisi terapung yaitu ketika massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis air. Begitu pula dengan berat benda lebih kecil dari gaya apung. Kemudian selanjutnya saya mau bertanya, siapa nih di antara kalian yang pintar berenang? Nah, bagaimana rasanya ketika badan berada di dalam air? Apakah badan kita lebih berat atau lebih ringan? Biasanya ketika badan berada di dalam air, maka akan lebih ringan. Karena pada dasarnya setiap benda yang berada dalam air beratnya akan berkurang. Nah, untuk membuktikan hal tersebut, simak percobaan berikut ini. Baik, alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini yaitu ada batu yang saya gunakan sebagai beban, kemudian ada pengikat, kemudian selanjutnya ada per, ini adalah per ayunan sebagai pengganti neraca pegas. Kemudian ada mistar, jadi mistar ini saya gunakan untuk mengukur perubahan panjang dari per sebelum dan sesudah dicelupkan ke dalam air. Kemudian selanjutnya ada wadah dan untuk bahannya sendiri ada air. Jadi langkah selanjutnya yaitu mengukur panjang per sebelum diberi beban menggunakan mistar. Jadi panjang per sekitar 23,2. Kemudian selanjutnya per ini kita beri beban yaitu beban berupa batu. Perhatikan apakah per akan bertambah panjang. Kita ukur dengan mistar. Jadi panjang per sekarang yaitu 26,2.
Selanjutnya kita lihat pertambahan panjang per ketika benda ini saya celupkan ke dalam zat cair. Baik, kita ukur. Jadi panjang per yaitu 24,8. Nah, dari percobaan tadi kita memperoleh data bahwa panjang per sebelum diberi beban yaitu 23,2 cm. Sedangkan panjang per ketika diberi beban yaitu sebesar 26,2 cm. Nah, ketika beban tersebut kita celupkan ke dalam air, maka panjang per sebesar 24,8 cm. Nah, dari data ini membuktikan bahwa berat benda di udara lebih besar daripada berat benda ketika berada di dalam zat cair. Kemudian selanjutnya penerapan prinsip hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh yang menggunakan prinsip Archimedes yaitu pada kapal laut. Seperti kita ketahui bahwa di bawah kapal laut itu terdapat ruangan kosong yang diisi full dengan udara. Nah, kita ketahui bahwa sifat dari udara itu sangat ringan. Hal tersebut menjadikan massa jenis kapal lebih kecil dari massa jenis air. Itulah sebabnya kapal yang notabene-nya sangat besar bisa terapung di dalam air. Kemudian selanjutnya yaitu kapal selam. Kapal selam ini bisa tenggelam, bisa melayang, dan juga bisa terapung. Jadi di dalam kapal selam ini terdapat dua pompa. Ada pompa air dan juga pompa udara. Nah, ketika kapal selam ingin tenggelam, maka pompa air diisi penuh, sehingga massa jenis kapal selam lebih besar dari massa jenis air. Nah, ketika kapal selam ingin melayang, maka pompa udara akan membuat sebagian air yang ada dalam pompa air akan keluar, sehingga massa jenis kapal selam akan sama dengan massa jenis air. Inilah yang menyebabkan kapal selam bisa berada pada posisi melayang. Nah, bagaimana ketika kapal selam ingin berada pada posisi terapung? Jadi, pompa udara membuat seluruh air yang berada di dalam pompa air keluar, sehingga pompa udara terisi full dengan udara. Inilah yang menyebabkan massa jenis kapal selam lebih kecil dari massa jenis air, sehingga kapal selam bisa terapung. Itulah tadi percobaan yang sudah kita lakukan. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah ada 3 kemungkinan posisi benda ketika berada di dalam zat cair. Yang pertama yaitu posisi tenggelam. Syarat untuk posisi tenggelam yaitu ketika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis air. Kemudian kemungkinan kedua yaitu posisi melayang ketika massa jenis benda sama dengan massa jenis air. Kemudian posisi yang ketiga yaitu terapung ketika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis air. Kemudian selanjutnya untuk gaya apung. Jadi gaya apung itu sama dengan gaya ke atas. Nah, berat benda di udara lebih besar daripada berat benda di zat cair. Nah, selisih antara berat benda di udara dan berat benda di air merupakan besar dari gaya apung benda tersebut. Kemudian selanjutnya untuk pemanfaatan penerapan prinsip Archimedes dalam kehidupan sehari-hari, contohnya bisa dilihat pada kapal laut dan juga kapal selam. Jadi
Prinsip yang digunakan pada kapal laut itu adalah prinsip Archimedes. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, kenapa batu yang kecil bisa tenggelam sedangkan kapal yang terbilang besar bisa terapung? Itu karena pada kapal digunakan prinsip Archimedes. Jadi kapal tersebut didesain sesuai dengan prinsip Archimedes. Baik, cukup sekian percobaan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.